Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali di tengah minggu ini saya kembali menjumpai Anda melalui renungan hari ini. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang komunikasi yang baik. Bacaan kita terambil dari Efesus 4 ayat 32 yang berbunyi demikian. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ada kisah seorang anak muda dan ayah tirinya memiliki kesukaran untuk berkomunikasi. Ayah tirinya senang bepergian, sedangkan anak muda itu lebih senang diam di rumah. Laki-laki tua itu senang memancing, sedangkan laki-laki muda itu lebih suka asik dengan gawainya. Sang ayah tiri yang berusaha untuk lebih dekat dengan anak sambungnya itu suatu ketika mengajaknya untuk ikut dalam suatu acara memancing selama 3 hari. Anak itu tidak menyukainya, namun tidak berani menolak. Dan benar saja, baru hari pertama anak itu sudah merasa tidak betah. Ia ingin sekali pulang, namun ia tidak tahu bagaimana mengatakannya secara langsung kepada ayah tirinya itu. Karena itu ia menulis pada secari kertas dan berkata, "Aku ingin pulang." Sang ayah melihat kertas itu, kemudian memasukkannya ke dalam saku. 3 hari kemudian, ketika mereka kembali ke rumah, anak muda ini menyatakan kekecewaannya kepada ibunya bahwa ayah tirinya tidak memberi perhatian atas surat yang ditulisnya. Tetapi ibunya menjawab, "Nak, ayahmu kan tidak bisa membaca." Dari sini kita belajar bahwa komunikasi yang baik terjadi tidak hanya ketika kita mengetahui apa yang akan kita katakan, tetapi juga mengenal siapa orang yang kita ajak berbicara. Dalam hal ini, si anak tidak mengenal ayah tirinya sendiri. Dan untuk saling mengenal satu sama lain, tentu diperlukan kerelaan untuk mengizinkan orang lain mengetahui kelemahan dan keterbatasan kita. Tentu menjadi hal yang memprihatinkan ketika anak tidak mengetahui bahwa ayah tirinya ternyata buta huruf, padahal mereka tinggal dalam satu rumah. Namun itulah realita yang kita jumpai dalam keluarga akhir-akhir ini, di mana satu anggota keluarga tidak mau tahu urusan anggota keluarga lainnya. Anak tidak mau tahu apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau saudara yang lainnya. Hal ini bisa juga terjadi di dalam keluarga kita, bukan? Dalam keluarga saya belajar mau tahu apa rencana istri saya di rumah sakit pada hari itu. Apa agenda dan tugas-tugas Marvin di sekolah misalnya. Demikian pula saya pun men-sharingkan apa yang menjadi rencana saya pada hari itu. Dari situlah komunikasi yang baik dapat dibangun dan kita bisa mendukung setiap rencana itu di dalam doa. Salah satu tanda hidup sebagai manusia baru dalam Kristus adalah berbicara dalam kebenaran. Inilah yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, agar sebagai sesama anggota tubuh Kristus ada sikap ramah satu dengan yang lain, perasaan halus dan saling mengampuni. Inilah wujud cinta kasih Kristus yang dapat kita hidupi di dalam keluarga kita masing-masing secara khusus, juga kepada orang-orang sekeliling kita. Dengan demikian, komunikasi yang baik dapat kita berkembang. Amin.